pilihan ya, sama ada melakukan anonymizations ataupun destruction. Kalau kita lihat di dalam PDP ataupun RU itu dia kata memusnahkan data. Jadi di sini dia ada kaitan dengan right to be forgotten ataupun di negara-negara lain ataupun di EU GDPR dia dipanggil sebagai right to be forgotten. Perkara yang pertama, bilakah right to be forgotten ini bisa dilaksanakan? Ya, dalam keadaan bagaimana data itu mesti dimusnahkan? Antaranya ialah, saya berikan beberapa contoh ya. Katakanlah saya telah memberikan persetujuan untuk data saya diproses oleh data controller A. Konsen saya berikan. Tiba-tiba saya berubah pikiran, oh tidak mau saya tidak mau meneruskan transaksi ini. Dan saya beri tahu data controller, no, saya tidak mau berurusan dengan Anda. Sebenarnya dalam konteks itu saya telah menarik balik konsen kan. Jadi data yang telah saya berikan itu harus dimusnahkan. Itu satu contoh. Ya, data itu harus dimusnahkan. Yang kedua, katakanlah selepas transaksi dilakukan, di dalam contoh yang lain, transaksi telah dilakukan dan tidak ada kegunaannya lagi data itu harus dimusnahkan. Ya, so dalam konteks itu juga bisa dianggap sebagai right to be forgotten. Ataupun contoh yang lain ialah data itu telah diproses atau di-collect ataupun diperolehi oleh data controller secara yang melanggar undang-undang, illegally. Jadi Anda tidak boleh simpan data itu sebenarnya. Sekiranya Anda memperolehi data secara illegal, data itu tidak bisa diproses dan harus dimusnahkan. Optionnya ya sama ada anonymizations atau musnah. Kalau kita melihat secara literal, the literal meaning of the PDPA, dia kata musnahkan. Jadi musnahkan maknanya destroy. Anonymization itu beda, konsepnya anonymization itu agak berbeda karena kita mengubah ataupun kita melakukan apa yang dipanggil sebagai, kalau kita boleh gunakan exploitation kepada data itu sehingga kita tidak dapat mengenal pasti data itu ya. Tetapi kita harus ingat anonymization ini bukanlah suatu proses yang boleh dianggap sebagai proses yang complete untuk kita tidak bisa mengenal pasti seseorang. Karena mengikut pengalaman saya dan pengetahuan saya, sekiranya teknis-teknis tertentu dilakukan, walaupun data itu telah di-anonymize, kita masih bisa mengenal pasti individu-individu tertentu. Jadi dalam konteks itu, pilihan yang terbaik ialah untuk destroy ataupun melakukan destruction kepada data. Itu. Atas dua sebab. Satu, undang-undang mengatakan destruct ataupun destroy. Satu lagi, anonymization itu tidak ada garanti bahawa data itu tidak bisa mengenal pasti orang-orang tertentu ataupun individu tertentu.